Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Pada saat ini saya mau memberitahu lah sedikit tentang COVID. Mungkin sudah bosan ya sering-sering ini banget dengar COVID terus. Nah, tapi kita nggak bosan-bosan juga memberitahu bahwa kita tuh harus waspada kepada COVID. Nah, virus corona tersebut bisa masuk ya seringkali dari hidung sama mulut aja. Kalau mata ada kemungkinan juga, cuma jarang terjadi, masih jarang terjadi. Nah, ketika masuk ke hidung dan mulut, pertama-tama itu dia di sini dulu, nyatu di sini. Di sini tuh bisa dibilang virus corona itu ngumpulin prajurit. Dia berkembang biak, bertambah banyak, bertambah banyak. Nah, masa ngumpulin prajurit ini dibilang itu masa inkubasi kalau bahasa kedokterannya. Nah, masa inkubasi di Indonesia itu sekitar 5 sampai 6 hari. Nah, ketika sudah sampai sini masa inkubasinya, dia tuh lari ke dua tempat ini, paru-paru dan lambung. Setiap orang kan punya imun yang berbeda-beda ya, kekebalan tubuh, kesehatan. Nah, kita bagi 3 lah. Pada saat itu ringan, sedang, sama berat. Yang paling parah untuk menularkan ke manusia lain itu orang yang ringan sebenarnya. Kenapa? Karena orang tersebut imunnya sangat kuat. Ketika virus ini menyerang, imun kekebalan tubuh ini langsung dia mematikan virus tersebut. Ketika virus tersebut berkembang biak, langsung dimatikan sampai akhirnya terjadi imunitas. Selama proses peperangan ini ya, kan virusnya nggak cuma ke sini karena kita bernapas, tapi virusnya juga keluar karena dia merasa sehat, merasa nggak sakit, akhirnya dia kan nggak menggunakan APD yang sesuai kan. Nah, virus itu malah dengan leluasa menyebar kemana-mana. Sedangkan yang sedang ini, ketika virusnya itu menyerang, nah, dari tubuh itu ada namanya kan sel darah putih. Sel darah putih itu pada kalau bilang di kita itu polisi lah, polisi. Jadi yang menghabisi para virus-virus tersebut. Nah, tetapi sel darah putih tersebut tidak mampu untuk langsung menghabisi virus tersebut. Makanya dibutuhkan waktu 14 hari. Selama sel darah putih ini mempertahankan diri ya, mempertahankan diri dari corona, sel darah putih ini juga menghubungi pusat dari sistem kekebalan tubuh kita ya. Dia tuh membuat sistem kekebalan tubuh yang khusus untuk menangani virus tersebut, virus corona tersebut. Apa sistem kekebalan tubuh ini bermacam-macam, tergantung imunitas. Nah, tergantung imunitas, semakin bagus imunitasnya, semakin cepat proses pembentukan kekebalan tubuhnya itu. Yang berbahaya ini apa? Yang penyakit yang berat ya, penyakit yang ibarat kata dia tuh sudah kena virus corona, tapi dia juga terkena penyakit lain, entah itu hubungannya dengan penyakit pernapasan atau jantung. Ketika itu kan sistem kekebalan tubuh kita ini harus melawan penyakit yang bawaan dari tubuh kita ya. Selain itu juga harus melawan corona, karena untuk melawan dua tersebut itu yang membuat tubuh kita menjadi kewalahan. Nah, ketika kewalahan, corona itu semakin menyerang ke paru-paru. Mungkin awalnya dia membuat sesak napas, tapi lama-kelamaan dia membuat paru-paru kita menjadi radang di dalam. Nah, kalau sudah paru-paru itu sudah radang ya, nah
yang harusnya dari paru-paru ke aliran darah itu nggak bisa dialirkan. Nah itu yang membuat orang-orang tidak bisa bertahan. Nah mungkin kayak kita sehat, kayak kita ini sehat aja, cuma ketika kita misalnya jangan sampai terkena penyakit tersebut, terus kita cuek-cuek aja, malah menularkan ke orang yang ternyata sudah penyakitan, sudah tua. Nah akibatnya malah mereka yang terkena dan dampaknya menjadi parah. Penularan COVID sendiri itu ada dua, kontak langsung dan kontak yang tak langsung. Kontak langsung itu gimana sih? Nah kontak langsung itu misalnya si penderita dan misalnya kita sebagai yang bukan menderita ya, kita tidak menjaga jarak sehingga ketika yang si penderita ini berbicara, bersin atau batuk, karena dia tidak memakai masker, dia tuh menularkan kita langsung, karena kita menghirup apa yang dia keluarkan berupa droplet. Nah, kita langsung menghirup karena kita nggak pakai masker juga, jadi kita langsung menghirup langsung menuju ke bagian dalam kita. Nah, kontak langsung ini mungkin bisa kita hindari dengan apa? Pertama, kita menjaga jarak. Kalau dari WHO itu ya sendiri, nah droplet itu jaraknya bisa dicegah dengan jarak sekitar 2 meter. Yang kedua, tidak lupa menggunakan masker. Nah, masker sendiri ya, terakhir dari Menteri Kesehatan juga mengimbaukan nggak apa-apa pakai masker dari kain. Tetapi jangan lupa juga soal ininya, kebersihan dari masker kain tersebut. Dari Menteri Kesehatan itu ngomong juga, maksimal pemakaian masker kain itu 4 jam. 4 jam ya. Kenapa sih kok harus dicuci atau dibersihkan gitu? Karena apa? Ketika kita bernapas, kita kan pasti menghirup udara tuh. Menghirup udara tuh enggak cuma udara bersih ya. Udara kotor tuh pasti ada juga. Dan menempel ke masker kain tersebut. Lama-kelamaan, pertama, masker pasti jadi kotor. Akibat dari kotor tersebut juga membuat kita jadi kesulitan bernapas. Nah, kalau kesulitan bernapas kan gak baik juga ya bagi tubuh, karena kita sebagai manusia itu perlu oksigen juga untuk bernapas. Jadi ya disediakan itu mungkin masker lebih dari satu lah. Jadi ketika yang lain dicuci, kita bisa pakai masker yang sudah bersih tersebut. Mencucinya pun nggak cuma dicuci biasa ya. Petunjuk dari Menteri Kesehatan itu harus menggunakan deterjen. Yang kedua, kontak tak langsung. Nah ini yang seringkali kita juga lalai, kontak tak langsung. Kontak tak langsung itu misalnya, ini si penderita kan, ketika dia batuk tanpa menggunakan masker, dia tuh batuknya ke benda-benda sini, yang membuatkan dropletnya itu mengandung virus tersebut. Ketika kita lewat, mungkin kita nggak sengaja memegangnya. Nah, memegangnya ini mungkin nggak masalah selama tangan kita yang memegang itu tidak menyentuh bagian hidung, mulut, ataupun mata ya. Karena itu tempat masuknya virus tersebut. Nah, kapan sih kita harus mencuci tangan? Ketika kita memegang benda-benda tersebut yang tanpa kita ketahui kejelasannya itu. Kita kan misalnya pakai masker nih, duluan buka masker, cuci tangan dulu. Kita tuh pertama buka masker dulu, tapi bukan dari sini ya, dari sini. Buka masker, baru kita mencuci tangan. Kalau kita cuci tangan duluan, habis itu kita menyentuh masker. Masker kita ini kan kita nggak tahu terkena virus apa enggak kan. Otomatis tangan kita kotor lagi. Jadi percuma kita cuci tangan. Nah, terus ketika kita mau makan, mau minum,